Puncak upacara duka semakin dekat. Warga sibuk memasak lumpi yang telah disiapkan. Nah, ini dia lumpinya sedang dimasak. Biasanya dimasaknya itu sampai 30 menit. Cara memasaknya itu dia memanjang. Jadi dalam satu kali masak, dia bisa sampai puluhan. Sambil dibakar, lumpi terus dibolak-balik agar matang merata. Saya di sini panas banget. Dari matahari udah panas, belum lagi dari perapiannya. Belum lagi kena asapnya nih. Dari tadi saya cukup berair matanya karena kena asap. Hampir jatuh, dia masih bisa ditangkap. Nah, ini lumpi yang sudah matang mirip banget sama nasi lemang. Dan ini memang setelah matang itu langsung ditidur-tidurkan. Gunanya supaya airnya itu langsung turun ke bawah. Jadi ketika nanti dibuka sudah tidak ada air. Begitu matahari terbenam, malam kedua acara Puncak Pomata mulai digelar. Tadi sudah dibagi di sana. Setelah doa-doa dipanjatkan, hidangan lalu dihidangkan kepada setiap tamu yang hadir. Bisa dilihat nih, kebersamaan itu sangat kental sekali. Saya pun ikut mencoba lumpi beserta lauk pauk dan sayur yang telah disajikan. Nami, Bu. Manami wewu. Manami wewu. Saat acara Pomata, duka keluarga yang berduka karena kehilangan orang tercinta berangsur pulih dengan kehadiran kerabat dan kenalan dari jauh. Seperti inilah acara duka suku Wana. Bisa kita lihat banyak banget dari berbagai usia. Mengiringi prosesi adat duka, tarian Dendelu dan Bakayori berlangsung selama 2 malam penuh. Tarian Dendelu digelar sebagai pembuka acara dan kemudian dilanjutkan dengan Bakayori. Tradisi yang sedang saya lakukan ini namanya Bakayori. Nah, ini sebagai doa, panjatan doa untuk yang sudah meninggal supaya arwahnya tenang. Dan ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bedanya di bagian tangan. Kalau laki-laki tangannya di pundak, kalau perempuan saling merangkul satu sama lain. Semua yang datang diizinkan melakukan tarian Bakayori untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ternyata dalam nyanyian-nyanyian ini itu sebenarnya pantun. Pantun bagian dari doa-doa, hanya saja untuk pengucapannya lebih dinyanyikan. Seolah tak kenal lelah, tari-tarian ini terus dilakukan hingga fajar tiba. Merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pomata, di mana salah satu bentuknya untuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mereka meluapkan emosinya dengan cara menggoyak-goyak rumah yang sudah dibuatnya ini. Luapan duka ini menjadi momen terakhir untuk mengenang kepergian anggota keluarganya.
Mereka ini percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu masih berada dan tinggal bersama mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara untuk membangunkan arwahnya, untuk membantu mengirim supaya ke tempat yang semestinya. Menjadi penghuni hutan, suku Wana berkembang dengan adat istiadat yang dianutnya. Hasil cipta karsa unik yang lengkap mengatur relasi sosial, alam, serta roh setelah kematian. Tradisi Pomata sudah usai. Dalam tradisi adat Tauta Awana, setelah upacara kematian, keluarga yang ditinggal harus mengosongkan rumah yang ditinggalinya. Tradisi suku Wana setelah kegiatan Pomata, biasanya keluarga yang berduka akan meninggalkan rumah lamanya dan akan berpindah ke lokasi yang baru. Dan bisa dilihat ini rumah lamanya yang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tradisi seperti ini diyakini untuk menghilangkan semua kenangan dan rasa duka setelah ditinggal selamanya. Hidup di pedalaman rimba Gunung Tokala, kehidupan suku Wana sangat bergantung pada hasil alam. Kali ini kita mau mencari damar di hutan seberang Sungai Ula. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam sistem pengaturan lahan orang Wana, tanah tidak boleh dimiliki secara pribadi. Yang diizinkan dimiliki hanya hasil tanam dan tumbuhan di atas tanah. Inikah? Sudah bertemu? Ini? Ini? Nah, ternyata ini dia pohon damarnya. Sudah di depan mata saya. Getah dan kulit yang mengeras menjadi salah satu ciri pohon damar telah dipanen berulang kali. Wah, walaupun katanya kecil nih, tapi ternyata tangan saya aja nggak sampai. Dan ini masih terhitung besar menurut saya. Dan sebesar-besarnya pohon damar, ternyata mereka itu akan mengeluarkan getah ketika usianya sudah belasan tahun. Nah, seperti pohon ini nih, seperti ini nih. Dia sudah terhitung bisa untuk diambil getahnya. Sebelum memanen getah damar, mereka harus membuat tangga dengan memanfaatkan batang pohon di sekitar. Kuat? Untuk mengecek nih, kuat atau enggaknya. Ternyata cukup kuat. Saya udah bisa bergelantung di sini. Saya sudah bisa untuk dinaiki. Perlahan-lahan getah damar yang mengeras dikikis dan dikumpulkan di dalam wadah dari pelepah sagu. Di sini tuh pohon damar itu tidak ada yang punya, jadi semua saja bisa mengambil. Nah, seperti yang dilakukan kita ini sekarang nih. Nanti kalau sudah diambil nih, kita akan menyayati untuk mengeluarkan getahnya lagi. Nanti kalau ada orang yang mau ambil, bisa juga diambil. Wih, ini berarti yang sebuah sikap sosial yang anti serakah dan bertanggung jawab. Nah, ini damar yang kita dapat masih berbentuk serpihan karena ini sudah rutin diambil. Nah, nanti kalau sudah 2 minggu setelahnya dia akan bisa berbentuk bongkah-bongkahan. Setelah disayat, pohon ini akan mengeluarkan getah yang dapat dipanen kembali setelah 2 minggu. Mereka itu mencari damar bisa 1 hari bahkan lebih karena jaraknya itu cukup jauh. Nah, di tempat ini sudah pernah diambil nih, bisa dilihat dari tangganya. Ini berarti ada orang yang pernah mengambilnya. Tapi sayangnya tidak ada bekas sayatan. Jadi ya seperti inilah sisa-sisanya, cuma tinggal sedikit aja. Untungnya nih ada yang besar juga nih. Wih, jatuh dia. Nah, nih cukup besar. Medan yang sulit serta jarak yang cukup jauh mengharuskan para pencari getah ini mencari alat angkut yang efisien.
ternyata perjuangan orang suku Wana ini setelah mencari damar, kita masih harus berjuang lagi untuk mencari kayu yang akan dibuat rakit. Dan kaki saya tadi aja udah masuk ke lumpur. Ah,